warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berisi materi 1. Pengertian generalisasi. Kedua, macam-macam generalisasi. Ketiga, generalisasi ilmiah. Oke, pertama saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian generalisasi. Apa sih itu pengertian generalisasi? Generalisasi adalah suatu kesimpulan secara umum yang melalui suatu kejadian bisa dapat diartikan sebagai kejadian yang terjadi tetapi masih dalam hal pendidikan. Adapun tentang pengertian generalisasi menurut para ilmuwan, yaitu Georges Keraf berkata ia dalam buku jurnal dan referensinya bertolak sebagai suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu referensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena tadi. Dan berikut contoh generalisasinya adalah Aliando Syarif adalah bintang sinetron dan ia berparas tampan. Di dalam hal tersebut bahwa dapat disimpulkan generalisasinya adalah semua bintang sinetron berparas tampan. Maksud dari keterangan contoh itu hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidikinya. Oke. Yang kedua, macam-macam generalisasi. Jadi, generalisasi itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, generalisasi sempurna. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna. Generalisasi sempurna yang artinya di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan dapat diselidiki. Contohnya seperti setelah kita memperhatikan jumlah hari setiap satu minggu pada setiap bulan, kemudian dapat diambil kesimpulannya bahwa setiap satu minggu dalam satu bulan memiliki hari tidak lebih dari 7 hari itu. Kesimpulannya, generasi sempurna dapat diartikan sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna. Apa sih itu generalisasi tidak sempurna? Generalisasi berdasarkan fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi sejenis yang belum dapat diselidiki. Dan contohnya generalisasi tidak sempurna yaitu kita menyelidiki sebagian mahasiswa UHAMKA sangat antusias membaca buku di pustakaan. Maka kesimpulannya adalah generalisasi tidak sempurna atau sebagian. Oke, yang terakhir, prosedur pengujian generalisasi tidak sempurna meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Jumlah sampel yang diteliti terwakili. Kedua, sampel harus bervariasi. Ketiga, mempertimbangkan hal-hal yang menyimpang di fenomena umum atau tidak umum. Keempat, kesimpulan yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual. Masuk ke materi yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu pengertian generalisasi ilmiah. Apa sih yang dimaksud generalisasi ilmiah? Generalisasi ilmiah yaitu generalisasi yang tidak berbeda dengan generalisasi biasa pada umumnya dalam hal baik, bentuk maupun permasalahannya. Perbedaan generalisasi ilmiah yang paling mendasar adalah terletak pada metodenya. Apa sih itu tanda-tanda pentingnya generalisasi ilmiah? 1. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi yang cermat. Yang kedua, adanya penggunaan instrumen untuk mengukur serta menghindari kekeliruan secara mungkin. Yang ketiga, adanya pengujian perbandingan serta klarifikasi tahta. 4. Pernyataan generalisasi jelas, sederhana, menyeluruh dinyatakan dengan istilah yang padat dan sistematik. Kelima, observasi atas fakta-fakta eksperimental hasilnya dirumuskan dengan memperlihatkan kondisi yang bervariasi. Keenam, dipublikasikan untuk memungkinkan adanya pengujian kembali. Oke, kesimpulan yang dapat kami ambil tentang generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individu menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individu yang dapat diselidiki. Berdasarkan fenomena, generalisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu generalisasi sempurna, generalisasi tidak sempurna. Adapun generalisasi ilmiah, ini tidak jauh dari berbeda dengan generalisasi biasa baik dalam bentuk maupun permasalahannya.